akan berpresentasi pada hari ini. Di sini kami akan menjelaskan tentang model manajemen proyek. Boleh dilanjut? Adapun dari kelompok kami itu ada Safira Aulia Haq dengan 5,28, kemudian ada Hana Zahra Nadia dengan 5,38, dan ada saya sendiri Ilham Margus Janto dengan 5,30 dan Nur Azani dengan 5,78. Seperti yang kita ketahui bahwa mengolah proyek berskala besar merupakan tantangan bagi seorang manajer karena membutuhkan koordinasi berbagai aktivitas dalam organisasi. Manajemen proyek dapat memberikan solusi atas permasalahan ini. Kemudian di sini ada definisi manajemen proyek, yaitu sebagai aplikasi pengetahuan atau knowledge, keterampilan atau skill, alat, dan teknik manajemen dalam aktivitas-aktivitas proyek untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan proyek. Untuk membantu dalam tugas ini, terdapat dua teknik riset operasi yang sering digunakan, yaitu PERT dan CPM. PRT dan CPM dikembangkan secara independen pada akhir tahun 1950-an. PRT dan CPM sudah banyak digunakan dalam berbagai proyek antara lain pengembangan pembangunan pabrik baru, penelitian dan pengembangan produk baru, dan produksi film. Nah, di sini ada contoh kasus yang akan jadi pembahasan dari kelompok kami, yaitu ada perusahaan konstruksi baru saja membuat penawaran pemenang dari 5,4 juta dolar untuk membangun pabrik baru bagi produsen besar. Produsen membutuhkan pabrik tersebut untuk beroperasi dalam waktu 1 tahun. Oleh karena itu, kontrak tersebut mencangkup ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama ada denda sebesar 300.000 dolar jika reliable belum menyelesaikan konstruksi hingga batas waktu, yaitu 47 minggu dari sekarang. Kemudian untuk memberikan insentif tambahan pembangunan yang cepat, bonus akan diberikan yaitu sebesar 150.000 dolar kepada perusahaan jika selesai dalam waktu 40 minggu. Reliable menugaskan manajemen konstruksi terbaiknya yaitu David Perty untuk proyek ini, untuk membantu memastikan proyek tetap sesuai jadwal. Dia menantikan tantangan untuk menyelesaikan proyek ini sesuai jadwal dan bahkan mungkin selesai lebih awal. Namun, karena ia ragu bahwa proyek ini dapat diselesaikan dalam waktu 40 minggu tanpa menimbulkan biaya yang berlebihan, ia memutuskan untuk memfokuskan perencanaan awalnya untuk memenuhi tenggat waktu 47 minggu. Boleh lanjut? Nah, di sini ada informasi yang diketahui dari proyeknya Pak Perti, ada aktivitas, deskripsi kegiatan, kemudian ada pendahulu langsung, dan perkiraan durasi dari masing-masing aktivitas. Untuk aktivitasnya bisa dilihat pada tabel 22.1. Untuk kegiatan tertentu, pendahulu langsungnya seperti pada kolom ketiga 22.1 adalah kegiatan-kegiatan yang harus diselesaikan selambat-lambatnya sebelum waktu mulai dari kegiatan tersebut. Adapun dengan beberapa informasi yang didapat pada tabel 22.1, Pak Perti sekarang ingin mengembangkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama ada bagaimana proyek dapat ditampilkan secara grafis untuk memvisualisasikan aliran aktivitas dengan lebih baik. Kemudian ada berapa total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek jika tidak terjadi penundaan. Yang ketiga ada kapan masing-masing kegiatan harus dimulai dan selesai paling lambat untuk memenuhi waktu penyelesaian proyek ini. Yang keempat ada aktivitas individu dapat dimulai dan selesai paling cepat jika tidak penundaan. Yang kelima ada manakah kegiatan bottleneck kritis yang harus dihindari penundaannya agar tidak terjadi penundaan penyelesaian proyek. Yang keenam, untuk kegiatan lainnya, berapa banyak penundaan yang dapat ditoleransi tanpa menunda penyelesaian proyek. Yang ketujuh ada dengan ketidakpastian dalam memperkirakan durasi kegiatan secara akurat, bagaimana kemungkinan menyelesaikan proyek sesuai tenggat waktu. Yang kedelapan, jika uang tambahan dikeluarkan untuk mempercepat proyek, apa cara yang paling murah untuk memenuhi target waktu penyelesaian 40 minggu?
Dan yang terakhir ada bagaimana biaya yang sedang berjalan harus dipantau agar proyek tetap sesuai anggaran. Boleh dilanjut? Nah, yang pertama kita akan mengetahui apa itu jaringan proyek. Jaringan proyek mempresentasikan proyek dengan menggunakan node atau dalam materi ini berbentuk lingkaran dan busur panah atau panah untuk menghubungkan aktivitas. Ada tiga jenis informasi yang dibutuhkan untuk membangun sebuah jaringan proyek. Yang pertama itu ada informasi kegiatan atau memecah proyek menjadi aktivitas masing-masing pada tingkat detail yang lebih rendah. Kemudian ada hubungan prioritas atau mengidentifikasi pendahulu langsung untuk setiap aktivitas. Artinya, aktivitas yang dapat dilakukan hanya jika aktivitas sebelumnya telah diselesaikan. Kemudian ada informasi waktu atau durasi. Benar ada dua jenis jaringan proyek. Yang pertama itu ada activity on off dan activity on not. Jaringan activity on not itu digunakan dalam pembahasan ini. Next. Nah, pada bagian sebelumnya kita telah mengetahui informasi proyek Pak Perti dan bagaimana membangun jaringan proyek. Sehingga dari tabel 22.1 kita peroleh gambar 22.1 yang merupakan jaringan proyek dari masalah tersebut. Di sini ada node A sampai ke finish, yang di angka di samping node itu merupakan durasi dari aktivitas. Boleh lanjut. Kemudian berikut adalah beberapa hal yang akan dibahas pada bagian ini, yaitu berapa total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, kapan aktivitas individu harus dimulai dan selesai paling lambat, kemudian ada kapan aktivitas individu dapat dimulai dan selesai paling cepat, apa saja aktivitas babat kritis yang harus dihindari untuk mencegah penundaan penyelesaian proyek, dan untuk aktivitas lainnya berapa proyek penundaan yang dapat ditoleransi tanpa menunda penyelesaian proyek. Kemudian di sini kita akan mengenal tentang jalur kritis atau critical path. Untuk menentukan waktu penyelesaian proyek, perlu dihitung jalur terpanjang dalam jaringan proyek atau biasa disebut jalur kritis. Sebuah jalur yang mulai jaringan proyek dari simbol mulai ke simbol akhir atau start ke simbol finish. Panjang sebuah jalur adalah jumlah dari durasi aktivitas yang ada pada jalur tersebut. Nah, dari gambar yang sudah diperoleh tadi atau gambar 22.1 kita bisa cari nih jalur kritisnya dengan menghitung banyak cara dari simbol start ke simbol finish. Adapun itu dapat dilihat di tabel 22.2, maka critical path yang diambil itu yang paling lama waktu durasinya, yaitu 44 minggu. Nah, untuk menentukan waktu mulai dan selesai dari setiap kegiatan, jika tidak ada penundaan yang terjadi dimanapun dalam proyek tersebut, disebut waktu mulai paling awal dan waktu mulai paling selesai paling awal dari kegiatan tersebut. Waktu ini diwakili oleh simbol ES atau early start, waktu mulai paling awal, dan EF atau early finish, waktu selesai paling awal, di mana ES ditambah EF sama dengan estimasi dari durasi kegiatan. Kemudian di sini ada bagian 22.3 yang sudah dilengkapi dengan ES dan EF-nya. Itu ES dihitung sama dengan EF terbesar dari aktivitas sebelumnya. Sebagai contoh, di simbol start ini ES-nya sama dengan 0 dan EF sama dengan 0 merupakan inisiasi. Kemudian untuk node A, ES sama dengan
dengan nol karena pada aktivitas sebelumnya itu EF-nya sama dengan nol. Kemudian EF ditambah merupakan ES ditambah dengan waktu durasi pada not A diperoleh 2 dan seterusnya kita peroleh pada not finish itu ES sama dengan 44 dan EF-nya sama dengan 44. Kemudian aturan waktu selesai paling awal. Waktu selesai paling terakhir dari suatu aktivitas sama dengan waktu mulai terkecil dari waktu mulai terakhir dari aktivitas sebelumnya. Secara matematis dapat ditulis LF sama dengan LS terkecil dari aktivitas sebelumnya. Dan untuk menghitung waktu selesai paling awal ini, kita menghitungnya dari bawah atau dari not finish ke not start. Jadi dimulai dari inisiasi LF dan LS-nya sama dengan 44, kemudian ke not N misalnya kita peroleh LF sama dengan 44 merupakan LS dari not finish atau terkecil dari aktivitas sebelumnya, dan LS-nya 44 dikurangi waktu durasi N, not N, yaitu 6 sehingga kita peroleh 38 dan seterusnya hingga sampai not start itu LS dan LF-nya sama dengan 0. Kemudian ada mengidentifikasi kelonggaran dalam jadwal. Untuk mengidentifikasi kelonggaran waktu, akan lebih mudah untuk menggabungkan waktu-waktu terakhir atau LS sama dengan LF dan waktu-waktu awal atau ES sama dengan dan EF. Ilustrasinya dapat dilihat misalnya di sini not M 2 menyatakan durasi, kemudian S itu berisi 2 yaitu early start time dan latest start time, dan F earliest finish time dan latest finish time. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kita akan lanjut mengidentifikasi kelonggaran atau slack dalam jadwal. Nah, di samping ini ada em, slack-nya. Gimana cara kita ngitung slack-nya? Jadi, kelonggaran atau slack dari suatu aktivitas itu selisih antara waktu selesai paling terakhir atau latest finish dan waktu selesai paling awal atau earliest finish. Jadi, kita bisa ngitung slack itu sama dengan LF dikurangin EF. Nah, karena LF dikurangi EF ini akan sama dengan latest start dikurangi earliest start. Jadi itu juga bisa kita pakai untuk menghitung untuk ngitung slack-nya. Untuk notasinya sama kayak yang sebelumnya dijelaskan. Jadi di situ misalnya S sama dengan 0,0 itu berarti earliest start time-nya sama latest start time-nya sama gitu. Bisa move. Ya, dengan menggunakan prototype proyek yang kita pakai yaitu proyek reliable. Nah, ini adalah tabel perhitungan slack atau kelonggaran dari setiap aktivitas dari proyeknya. Nah, setiap aktivitas dengan slack-nya 0 itu berarti dia masuk ke jalur kritis. Jadi jalur kritis itu diisi oleh aktivitas yang udah paling efisien gitu karena dia slack-nya sama dengan 0. Sedangkan aktivitas non kritis itu slack-nya lebih dari 0 kayak misalnya aktivitas D, kemudian aktivitas G dan seterusnya. Yang berarti ada ruang untuk keterlambatan. Nah, dari sini kita bisa nge-crafting jalur kritisnya dengan memilih aktivitas dengan ke A, ke B, ke C, kemudian E, F, G, L, N, sampai itu finishnya di N. Boleh lanjut. Nah, tadi kan kita udah ngejadwalin per CPM itu dan diperoleh kalau estimasi durasi proyek itu selama 44 minggu. Tapi pada kenyataannya kan pasti banyak banget durasi aktual itu yang tidak sesuai dengan durasi yang direncanakan. Nah, setiap aktivitas itu pasti durasinya kayak ada perubahannya gitu. Nah, jadi, untuk versi asli PERT itu menghitungkan ketidakpastian dengan tiga jenis estimasi yang berbeda dari durasi aktivitas untuk mendapatkan informasi dasar tentang distribusi probabilitasnya. Bisa lanjut.
Ini ada tiga pendekatan PERT. Jadi yang pertama ada most likely atau M. Ini tuh paling mungkin kejadian. Terus ada optimistic. Optimistic tuh kita kayak highest potential, maksudnya highest potential kita dapat keuntungan gitu. Jadi optimistic misalnya durasinya tuh kalau paling menguntungkan durasinya itu di 2 satuan waktu. Itu optimistic. Tapi kalau worst skenario atau kayak paling buruknya ternyata durasinya 7 minggu, itu berarti pesimistiknya atau P-nya. Nah, most likely-nya misalnya di angka 5 itu kayak paling realistis. Boleh lanjut. Nah, ini misalnya Pak Perti atau tadi project manajernya itu. Jadi lewat PERT ini mengasumsikan bahwa distribusi probabilitas waktu itu berbentuk distribusi beta dan menggunakan rumus untuk menghitung mu dan varians yang ada di tabel ini. Nah, Pak Perti ini meminta setiap tim kerja untuk memberikan 3 perkiraan durasi aktivitas tadi. Ada optimis, paling mungkin atau optimis itu O, paling mungkin itu M, dan pesimis itu P. Nah, setelah perhitungan, proyek diperkirakan selesai dalam 44 minggu, yaitu 3 minggu lebih cepat dari tenggat waktu tadi di 47 minggu. Tapi karena tadi durasi aktivitas itu bisa fluktuatif, Pak Perti ingin mengetahui probabilitas proyek itu malah lebih dari 47 minggu. Dengan mempertimbangkan skenario terburuk, proyek itu bisa memakan waktu hingga 70 minggu. Untuk menentukan kemungkinan keberhasilan dalam kayak keberhasilan 47 minggu, nah per CPM itu menggunakan pendekatan penyederhanaan dalam perhitungan probabilitasnya. Lanjut. Untuk ngitung probabilitas bahwa durasi proyek ini nggak bakal lebih dari 47 minggu, perlu diperoleh informasi untuk kayak kita ngebentuk nih apa sih distribusi probabilitasnya. Yang pertama, berapa nilai rata-rata atau dilambangkan sebagai mu P. Jadi dari distribusi ini nilai rata-ratanya apa, terus berapa variansnya, tadi di tabel sebelumnya udah kita hitung juga, terus seperti apa bentuk distribusi ini. Durasi proyek sama dengan panjang atau kalau dilihat tadi gambarnya, durasi proyek itu kan sama dengan panjangnya atau waktu total yang diperlukan dari jalur terpanjang melalui jaringan proyek. Namun, hampir semua dari 6 jalur yang tercantum pada tabel di bawah ini dapat menjadi jalur terpanjang dan oleh karena itu jalur kritisnya itu tergantung pada durasi aktual setiap aktivitas antara perkiraan optimis sama pesimistis. Jadi lebih ke M yang tadi. Bisa lanjut. Nah, ini bisa dilihat kan ada lebih dari 1 jalur kan. Terus kita gimana nentuin jalur yang kita ambil gitu, yang kita pakai. Nah, PERT/CPM ini berfokus pada 1 jalur yang disebut mean critical path atau jalur melalui jaringan proyek yang akan menjadi jalur kritis jika durasi setiap aktivitas sama dengan nilai rata-ratanya. Nah, mean critical path-nya ini mulai dari A, B, C, terus ke E, ke F, J, L, N. Selanjut, ini ada 3 pendekatan penyederhanaan. Yang pertama, kita asumsiin kalau jalur kritis rata-rata akan menjadi jalur terpanjang dalam jaringan proyek. Nah, ini tuh kayak pendekatan kasar gitu, karena asumsi ini kadang tuh nggak berlaku dalam kasus di mana beberapa durasi aktivitas tidak sesuai dengan rata-rata mereka. Namun, ketika asumsi ini tidak berlaku, jalur terpanjang yang sebenarnya biasanya tuh nggak jauh lebih panjang dari jalur kritis rata-rata atau tadi mean critical path. Terus untuk penyederhanaan kedua, kita asumsikan bahwa durasi aktivitas pada jalur kritis rata-rata bersifat independen secara statistik. Asumsi ini berlaku jika setiap aktivitas dilakukan secara independen. Namun, jika ada keadaan yang menyebabkan durasi satu aktivitas menyimpang dari rata-rata dan juga memengaruhi durasi aktivitas lain, asumsi ini menjadi perkiraan kasar. Terus yang ketiga, mengasumsikan bahwa distribusi probabilitas durasi proyek berbentuk distribusi normal dengan menggunakan pendekatan penyederhanaan 1 dan 2. Salah satu versi dari teorema limit pusat atau central limit theorem membenarkan asumsi ini sebagai pendekatan yang masuk akal jika jumlah aktivitas pada jalur kritis rata-rata tidak terlalu kecil. Misalnya gitu ya, paling kecil tuh 5. Nah, pendekatan ini menjadi lebih akurat seiring dengan bertambahnya jumlah aktivitas.
Oke, ini adalah perhitungan probabilitas memenuhi tenggat waktu. Ini atasnya ada tabelnya. Jadi pertama kita tahu kalau durasi proyeknya itu kan dalam minggu, terus kita punya distribusi normal dengan rata-rata MIP-nya itu sama dengan 44 dan variansnya sama dengan 9. Itu ada di perhitungan yang tabel tadi. Kemudian D atau deadline ini tenggat waktu proyeknya itu kan 47 minggu. Karena standar deviasi T itu 3 diakarin dari variansnya, maka jumlah standar deviasi yang melebihi rata-rata MIUP adalah 1 berdasarkan tabel distribusi normal standar dengan rata-rata 0, kemudian varian 1 probabilitas memenuhi tenggat waktu itu kan berarti P di mana T itu kurang dari sama dengan D. Diperoleh untuk P value-nya itu di 0,84. Boleh lanjut? Oke, selanjutnya ada pertimbangan pertukaran biaya dan waktu. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin soal waktunya aja, gimana kalau misalnya slack, gimana kalau misalnya waktunya tidak sesuai, Pak Perti ini sekarang mau menyelidiki berapa banyak biaya tambahan yang diperlukan untuk mengurangi durasi proyek menjadi 40 minggu untuk tadi dapat bonus di $150.000. Nah, jika ada uang tambahan yang dikeluarkan untuk mempercepat proyek, cara apa yang paling murah untuk memenuhi target waktu penyelesaian di 40 minggu? Oke, next. Yang pertama ada crashing activity, yaitu aktivitasnya tuh dipercepat tanpa ada biaya yang disisihkan untuk mengurangi durasinya sebanyak mungkin. Terus yang selanjutnya metode CPM untuk pertukaran biaya waktu. Data yang diperlukan untuk menentukan berapa banyak crash pada aktivitas tertentu diberikan oleh grafik waktu dan biaya ini. Jadi titik normal menunjukkan waktu dan biaya ketika aktivitas itu dilakukan secara normal. Jadi normal time di situ, normal cost di situ. Terus kalau misalnya kita mau crash, itu kan berarti bisa dilihat crash time-nya itu emang tinggi. Maksudnya waktunya tuh bakal lebih sedikit, but also itu crash cost atau biayanya itu bakal lebih tinggi. Boleh next? Oke, selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Yang ini tuh ada tabel dari pertukaran biaya waktu buat yang aktivitas individu. Boleh tolong di next? Boleh tolong di next? Nah, jadi buat dapetin cara yang paling murah melakukan crashing pada beberapa aktivitas untuk mengurangi durasi proyek menjadi 40 minggu, itu pakai analisis biaya marginal. Jadi pakai gambar yang 22.5 tadi, kita bisa buat tabel awal kayak gini. Nah, terus kita kan harus milih mana nih yang harus di crash gitu. Kita tuh carinya dari panjang petnya, itu kita lihat mana yang masih lebih dari 40. Nah, yang lebih dari 40 itu kita nyari pet mana yang bisa di crash dengan biaya terkecil. Nah, dari tabel yang tadi itu kan yang paling kecil nilai yang bisa di crash dan bisa ngurangin yang masih lebih dari 40 ini yang J. Jadi kita crash yang J sekali. Terus abis itu setelah kita lihat lagi dia ternyata bisa di crash 2 kali. Karena dia paling murah jadi kita crash lagi sekali lagi. Terus jadinya kayak yang baris ketiga itu. Terus kita lihat lagi nih yang masih lebih dari 40. Terus kita lihat mana yang bisa di crash. Yang biayanya paling murah juga yaitu yang F. Dengan biaya 40. Jadi kita crash sekali. Terus ternyata dia masih bisa di crash lagi. Dan karena ini masih di atas 40. Jadi kita crash lagi sekali lagi.
Boleh di next. Nah, jadi total biaya crash-nya dari tabel tadi itu $30.000 tambah $30.000 tambah $40.000 tambah $40.000 jadinya $140.000. Nah, Maaf, 140. akar atau apa? Kenapa, Ibu? Pohon akar atau gimana? Ini pet yang di crash tadi, Ibu. Oke, lanjut. Nah, terus $140.000 itu kan masih lebih sedikit dari si $150.000 itu, agak typo. Yang kita dapetin kalau misalnya kita selesai selama kurang dari atau sama dengan 40 minggu. Nah, gambar di samping ini itu menunjukkan pengurangan aktivitas F sama J-nya yang tadi kita crash. Jadi sekarang ada 3 jalur kritis yang melalui jaringan. Terus 3 jalur tersebut merupakan jalur terpanjang dengan durasi 40 minggu. Nah, misalkan Z ini total biaya dari crashing activities, maka kita harus meminimalkan Z dengan batasan durasi proyek harus kurang dari atau sama dengan waktu yang diinginkan oleh manajer proyek. Jadi, XJ itu pengurangan durasi dari aktivitas J karena crashing activity. Dengan menggunakan tabel 22.7 yang tadi, fungsi tujuan yang akan diminimumkan adalah Z sama dengan 100.000 XA plus 50.000 XB plus seterusnya sampai 60.000 XN. Karena durasi proyeknya harus kurang dari sama dengan nilai yang ditetapkan yaitu 40 minggu, maka Y finishnya harus kurang dari sama dengan 40 minggu. YJ itu waktu memulai aktivitas J. Jadi durasi normal dari aktivitas J itu waktu normalnya dikurang XJ, si pengurangan durasi aktivitas J karena crashing activity ini. Aktivitas F itu nggak bisa dimulai sampai aktivitas E yang sebelumnya itu dimulai dan menyelesaikan durasinya selama 4 min XE. Jadi YF lebih dari sama dengan YE plus 4 min XE. Nah, terus ini menggunakan program linear. Batasan pengurangan maksimum itu ya XA-nya kurang dari sama dengan 1, XB-nya kurang dari sama dengan 2, dan seterusnya sampai XN kurang dari sama dengan 3. Untuk batasan non-negatif ya lebih dari 0, XA lebih dari sama dengan 0, XB lebih dari sama dengan 0, dan seterusnya sampai XN lebih dari sama dengan 0. Buat Y-nya juga sama, Y finishnya juga harus lebih dari sama dengan 0. Untuk batasan mulainya untuk one immediate predecessornya, YB-nya harus lebih dari 0 plus 2, lebih dari sama dengan 0 plus 2 min XA. Dan seterusnya sampai YM lebih dari sama dengan YH plus 9 min XH. Buat yang untuk immediate predecessornya, YH lebih dari sama dengan YG plus 7 min XG. Terus ada juga YH lebih dari sama dengan YE plus 4 min XE, dan seterusnya sampai Y finish. Y finish lebih dari YM plus 2 min XM, sampai Y finishnya lebih dari sama dengan YN plus 6 min XN. Nah, untuk batasan durasi proyeknya kan tadi Y finishnya harus kurang dari sama dengan 40. Nah, ini buat Excel-nya. Jadi buat
Kolom yang B itu ada activity-nya, kolom C ada normalnya, kolom D crash-nya, kolom E itu untuk cost normal, kolom F cost crash-nya. Nah, buat si maximum time reduction itu caranya normal time kurangi sama crash time. Terus buat crash cost per week save-nya itu crash cost normal dikurangi normal cost per max time reduction. Terus ada start time, bisa dilihat dari yang tadi. Nah, buat finish time-nya itu kita bisa pakai kayak start time plus normal time dikurangi time reduction-nya. Buat total cost-nya kita bisa jumlahin si normal cost tambah sama produk crash cost per week save time reduction. Bisa di next. Jadi kesimpulannya, casing activity ini kan cuma probabilitas buat nyelesain proyek dalam waktu 40 minggu. Jadi terus kita dapetin biaya tambahannya itu tadi $140.000. Tapi karena dia cuma probabilitas, jadi tidak dapat dibenarkan. Jadi Pak Verti menolak crashing pada tahap ini. Buat kesimpulan keduanya, biaya tambahan dari rencana darurat dapat diberikan jika hampir pasti akan dapat bonus $150.000 buat nyelesain proyek dalam waktu 40 minggu. Oleh karena itu, Pak Verti nyimpan rencana ini sebagai cadangan untuk diimplementasikan jika proyek berjalan lebih cepat dari awal sebelum aktivitas F. Kesimpulan yang ketiga, biaya tambahan untuk sebagian atau seluruh rencana crashing dapat mudah diidentifikasi jika hal tersebut dapat membuat perbedaan dalam menghindari denda sebesar $30.000 karena tidak menyelesaikan proyek dalam waktu 47 minggu. Nah, buat menjadwalkan dan mengontrol biaya proyek. Jadi gimana harusnya biaya yang sedang berjalan agar proyek tetap sesuai anggaran? Jadi kita pakai PRT per cost, itu prosedur sistematis biaya terkomputerisasi untuk membantu manajer merencanakan, menjadwalkan, dan mengontrol biaya proyek. Ini ada tabel 22.10. Nah, buat menjadwalkan biaya proyek, jadi yang kolom B ini activity-nya, terus kolom C ini estimasi durasinya, kolom D ini estimasi cost-nya, E-nya start time-nya. Buat cost per week-nya kita pakai estimated cost per estimated duration. Buat week-nya kita pakai if and week lebih dari start time, week kurang dari sama dengan start time plus estimated duration, cost per week. Terus buat weekly project cost-nya kita jumlahin aja per week-nya. Terus buat cumulative project cost-nya kita pakai total yang per week ditambah-tambahin dari week sebelumnya juga. Bisa di next. Nah, ini
extend-nya. Jadi Maaf, yang ini saya belum paham. Coba kamu ulang lagi. Terus kalau boleh, suaranya agak besar ya. Sama lebih semangat ya. Karena kita yang ngedengarnya jadi ngantuk. Mohon maaf ini mah. Maaf ya. Yuk. boleh dimundurin lagi, tolong. Diulang slide sebelumnya. Boleh tolong dimundurin ulang slide sebelumnya. Mundurin sekali lagi. Ya, terima kasih. Jadi ini ada template-nya. Itu buat yang kolom B itu ada activity-nya. Kolom C itu estimasi durasinya. Kita ambil dari yang sebelumnya tadi. Terus D-nya juga ada estimasi cost-nya. Kita juga ngambil dari yang sebelumnya tadi. Yang E-nya itu start time. Nah, yang F itu kan cost per week dari durasinya. Caranya itu estimasi cost dibagi estimasi duration. Nah, buat yang week-nya itu kita pakai if and. Jadi week lebih dari start time, week kurang dari sama dengan start time plus estimation duration, cost per weeks. Nanti kita bisa dapetin kayak yang di atas itu. Nah, buat yang bawah itu weekly project per cost itu cuma total dari per week-nya. Kalau yang kumulatif project per cost-nya itu kita total per week tapi ditambah sama week-week sebelumnya. Oke. Bisa Di ya, bisa di next. Ini cuma extend dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan kita cuma sedikit week-nya. Ini extend-nya. Caranya sama aja. Bisa di next lagi. Nah, penerapan prosedur untuk minggu 17 hingga 25 proyek variable saat menggunakan waktu mulai terbaru, let's start schedule. Sebenarnya caranya sama aja. Ini juga bisa boleh di next. itu tadi caranya sama aja, maksudnya gimana? Sama kayak yang slide sebelumnya Ibu, yang tadi saya jelasin di yang 2 slide sebelumnya. Coba tanyain ke teman-temannya, paham atau enggak? Takutnya ada yang nggak paham ketika kamu bilangnya cuman sama kayak sebelumnya. Siapa tahu dengan contoh yang berbeda, mereka lebih paham dibandingkan dengan contoh yang sebelumnya gitu. Gitu ya paling dari saya. Makasih. Teman-teman paham nggak dengan contoh tadi?
Oke, lanjut. Kalau nggak ada yang jawab, kita anggap aja berarti mereka. Oke. Buat yang ini tuh grafik dari schedule kumulatif project ketika aktivitas yang mulai earliest start time itu yang atas, terus atau yang latest start time-nya itu yang bawah cost-nya. Ini cost-nya yang, nah untuk yang bawah itu week-nya. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, mengontrol biaya proyek. Salah satu cara penting untuk memantau biaya adalah dengan membandingkan biaya aktual sampai saat ini dengan anggaran yang ditunjukkan oleh kurva atas pada 22.15. Misalkan aktivitas individu telah menghabiskan biaya lebih dari yang dianggarkan, tetapi terdapat penundaan. Penundaan ini dapat menyebabkan total biaya hingga saat ini kurang dari biaya proyek kumulatif yang dianggarkan, sehingga memberikan ilusi bahwa biaya proyek terkendali dengan baik. Terlepas dari apakah kinerja biaya proyek secara keseluruhan terlihat memuaskan, Properti membutuhkan informasi tentang kinerja biaya aktivitas individu untuk mengidentifikasi titik-titik masalahan di mana tindakan perbaikan diperlukan. Oleh karena itu, BERT atau biaya secara berkala menghasilkan laporan yang berfokus pada kinerja biaya dari masing-masing aktivitas. Sebagai ilustrasi, tabel 2.11 menunjukkan laporan yang diterima properti setelah selesainya minggu ke-22 atau setengah dari jadwal proyek. Tabelnya seperti ini. Selanjutnya, ada penjelasan mengapa part CPM penting. Per CPM membantu kita memahami langkah yang perlu dilakukan dalam sebuah proyek. Dengan metode ini, kita bisa menentukan aktivitas yang harus dilakukan. Seperti apa aja tugas-tugas yang perlu dilakukan dalam proyek. Yang kedua, memperkirakan waktu yang dibutuhkan. Contohnya, berapa lama setiap tugas akan dikerjakan. Yang ketiga, menentukan urutan kerja, yaitu aktivitas mana yang harus dilakukan lebih dulu sebelum yang lain. Yang keempat, membuat diagram proyek, yaitu menggambar jaringan yang menunjukkan hubungan antar aktivitas. Balik next. Apa sih keuntungan menggunakan Parts PM? Yang pertama, memudahkan penjadwalan. Kita bisa tahu kapan tugas harus dimulai dan berapa lama penundaan yang masih bisa diterima. Yang kedua, menentukan jalur kritis proyek, yaitu rangkaian tugas yang tidak boleh terlambat karena bisa menghambat seluruh proyek. Yang ketiga, membantu mengatasi ketidakpastian. Contohnya, jika ada tugas yang lebih lama dari perkiraan, kita bisa melihat dampaknya dan mencari solusinya. Yang keempat, mengelola biaya proyek. Dengan CPM, kita bisa mencari cara menyelesaikan proyek lebih cepat meskipun ada tambahan biaya. Secara keseluruhan, Persipiam adalah alat yang sangat berguna bagi manajer proyek karena membantu mereka dalam perencanaan, penjadwalan, dan pengelolaan anggaran dengan lebih efektif.
Nah, di sini dijelaskan bahwa dulu sekitar tahun 1950-an, metode per-CPM masih dilakukan secara manual. Manajer proyek biasanya menggambar jaringan proyek di dinding atau kertas besar. Kalau ada perubahan dalam rencana, mereka harus mencatat ulang dan memberitahu semua tim secara manual, yang tentunya cukup merepotkan. Namun sekarang per-CPM sudah terkomputerisasi dengan software. Banyak software manajemen proyek seperti Microsoft Project yang membantu manajer mengatur proyek dengan lebih mudah. Dengan software ini, proyek besar yang melibatkan jutaan dolar dan ribuan tugas bisa dikelola dengan lebih cepat dan akurat. Jika ada perubahan rencana, sistem bisa langsung menghitung ulang jadwal dan memperbaruinya secara otomatis. Selain itu, komunikasi antar tim jadi lebih cepat karena semuanya bisa melalui internet atau komputer. Tapi meskipun udah canggih, per-CPM masih punya kekurangan dan terus dikembangkan agar lebih efektif. Kak Bari next. Selanjutnya, pendekatan perkiraan rata-rata dan variasi durasi aktivitas dengan PERT. Dalam metode PERT, kita bisa memperkirakan berapa lama sebuah aktivitas akan selesai dengan menggunakan tiga jenis estimasi. Yang pertama, estimasi optimis atau O itu jika semuanya berjalan sangat lancar. Yang kedua, estimasi paling mungkin atau M, yaitu waktu yang paling sering terjadi. Yang ketiga, estimasi pesimis atau P, yaitu jika terjadi hambatan atau masalah besar. Dengan rumus estimasinya sebagai berikut yang sudah dijelaskan sebelumnya. Penelitian menunjukkan bahwa metode ini nggak selalu akurat. Masalahnya adalah estimasi optimis dan pesimis seringkali berada di ujung ekstrim dari kemungkinan yang ada, sehingga hasilnya kurang akurat dalam kondisi nyata. Eh, para peneliti menemukan bahwa kita bisa mendapat hasil yang lebih baik dengan memilih titik yang lebih realistis, yaitu yang pertama optimis di titik 10%. Artinya dalam 10 percobaan hanya satu kali aktivitas berjalan lebih cepat. Yang kedua, pesimis di titik 90%. Artinya dalam 10 percobaan hanya satu kali aktivitas berjalan lebih lambat. Yang ketiga, titik tengah di 50% atau median. Ini lebih mencerminkan waktu yang paling mungkin terjadi. Nah, dengan cara ini eh, kita tidak lagi bergantung pada perkiraan ekstrim yang jarang terjadi dan hasil estimasinya bisa lebih akurat. Nah, metode baru ini emang buat perhitungannya sedikit lebih rumit, tapi lebih mudah ditangani dengan bantuan komputer. Dalam metode per-CPM ada satu anggapan yang sering digunakan, yaitu jalur jalur kritis rata-rata adalah jalur terpanjang dalam proyek. Ini membuat perhitungan probabilitas proyek selesai tepat waktu menjadi lebih mudah. Masalahnya dalam kenyataannya jalur lain ada aja yang bisa lebih panjang. Ini membuat estimasi jadi terlalu optimis atau tidak akurat. Selain itu, metode per CPM nggak bisa nunjukin berapa besar kesalahan perhitungannya. Kadang kesalahannya kecil, tapi bisa juga besar. Akibatnya, kalau misalnya manajer proyek cuma ngandalin hasil ini tanpa pertimbangan lain, mereka bisa aja salah ngambil keputusan. Nah, untuk ngatasin hal ini ada solusi, yaitu bisa menggunakan metode lanjutan seperti simulasi. Simulasi memberi perkiraan probabilitas yang lebih realistis. Selanjutnya, menangani aktivitas yang tumpang tindih atau overlapping activities.
Dalam metode per CPM biasanya dianggap bahwa suatu pekerjaan baru bisa dimulai setelah semua pekerjaan sebelumnya selesai. Eh, Emang terdengar masuk akal, tapi kenyataannya nggak selalu begitu. Misalnya, dalam proyek pembangunan rumah ada dua pekerjaan. Yang pertama G, yaitu memasang dinding luar. Yang kedua H, yaitu mengecat dinding luar. Nah, kalau secara logika, pengecatan itu baru bisa dimulai setelah seluruh dinding selesai dipasang. Tapi bisa aja pengecatan itu dimulai lebih awal setelah satu bagian dinding sementara satu bagian dipasang. Nah, untuk menangani masalah ini, ada solusi yang disebut metode Precedence Diagramming Method atau PDM. Metode ini lebih fleksibel dalam mengatur ketergantungan aktivitas dengan 4 opsi hubungan. Yang pertama itu start like atau aktivitas, contohnya aktivitas tidak bisa dimulai sampai aktivitas sebelumnya berjalan lebih dulu dalam waktu tertentu. Misalnya, pengecatan dimulai setelah pemasangan dinding berjalan selama 2 hari. Yang kedua, finish like, yaitu aktivitas tidak bisa selesai sampai beberapa waktu setelah aktivitas sebelumnya selesai. Misalnya, pengecatan tidak boleh selesai sebelum 1 hari setelah pemasangan dinding selesai. Yang ketiga, start finish late, itu aktivitas tidak bisa selesai sampai beberapa waktu setelah aktivitas sebelumnya dimulai. Contohnya, pengecatan tidak boleh selesai dalam 2 hari pertama setelah pemasangan dinding dimulai. Yang keempat itu finish start late dengan jeda waktu, yaitu aktivitas tidak bisa dimulai sampai beberapa waktu setelah aktivitas sebelumnya selesai. Misalnya, pengecatan hanya bisa dimulai setelah 3 hari pemasangan dinding selesai, agar cat tidak merusak dinding yang masih basah. Nah, metode ini lebih fleksibel dibandingkan per CPM. Walaupun belum terkenal per CPM, tapi metode ini mulai banyak digunakan karena bisa membuat jadwal proyek lebih efisien. Selanjutnya, menggabungkan alokasi sumber daya ke dalam aktivitas. Di sini ada asumsi bahwa per CPM menganggap bahwa setiap aktivitas dalam proyek sudah memiliki semua sumber daya yang dibutuhkan, seperti uang, tenaga kerja, dan peralatan. Namun, kenyataannya banyak proyek yang memiliki sumber daya yang terbatas, sehingga aktivitas harus bersaing untuk mendapatkan sumber daya tersebut. Nah, tantangan utama dalam perencanaan proyek adalah bagaimana membagi sumber daya ini dengan baik agar semua aktivitas bisa berjalan dengan lancar. Solusinya, hmm, alokasi sumber daya dilakukan bersamaan dengan penjadwalan proyek. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat penyelesaian proyek. Boleh di next. Selanjutnya, di sini ada masa depan per CPM. Meskipun memiliki banyak kekurangan, metode per CPM kemungkinan bakal terus digunakan. Karena di sini ada alasan mengapa per CPM tetap digunakan, yaitu yang pertama, struktur kerjanya jelas. Yang kedua, informasi jadwal proyek. Yang ketiga, alat untuk mengontrol jadwal, misalnya kapan aktivitas harus dimulai, batas waktu, dan jalur kritis, dan lain-lain. Yang keempat, pengendalian biaya proyek dengan BERT atau cost. Yang kelima, fleksibilitas dalam menyesuaikan waktu dan biaya proyek. Meskipun ada beberapa ketidakakuratan dalam perkiraannya, metode ini membantu komunikasi antara manajer proyek
dan tim agar bisa menyusun jadwal lebih realistis. Selain itu, per CPM awalnya mengasumsi bahwa setiap aktivitas proyek tidak boleh tumpang tindih, tapi dalam praktiknya sedikit tumpang tindih itu bisa membantu mengatasi keterlambatan. Namun sayangnya metode lama masih lebih sering digunakan karena lebih familiar. Namun jika metode baru terbukti lebih efektif, penggunaannya akan lebih luas masa depan, terutama dengan terus berkembangnya penelitian di bidang manajemen proyek. Boleh di next. Di sini ada kesimpulannya. Dance VM adalah teknik yang telah digunakan sejak tahun 1950-an untuk membantu manajer proyek dalam merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan proyek. Kedua metode ini kini semakin sering digabungkan. Cara kerja per CPM dimulai dengan memecah proyek menjadi beberapa aktivitas kecil, menentukan ukuran aktivitas berdasarkan ketergantungannya, serta memperkirakan berapa lama setiap aktivitas akan selesai. Selain itu, dibuat jaringan kerja yang menggambarkan hubungan antar aktivitas. Salah satu konsep utama dalam metode ini adalah jalur kritis, yaitu serangkaian aktivitas yang tidak boleh mengalami keterlambatan, karena jika terlambat, seluruh proyek juga akan tertunda. Namun dalam kenyataannya sulit untuk memprediksi secara pasti durasi setiap aktivitas. Untuk mengatasi hal ini, metode PART menggunakan 3 jenis perkiraan, yaitu waktu optimis, jika semuanya berjalan lancar, waktu paling mungkin, yaitu perkiraan standar, dan waktu pesimis, atau jika terjadi hambatan. Dari ketiga perkiraan ini dihitung rata-rata serta kemungkinan proyek dapat selesai tepat waktu. Selain itu, metode per CPM juga membantu menghitung biaya tambahan jika proyek perlu dipercepat. Sementara per cost berguna dalam merencanakan dan mengendalikan anggaran proyek. Meskipun sangat membantu, per CPM memiliki beberapa kelemahan. Metode ini hanya mengandalkan perkiraan sehingga bisa aja kurang akurat. Selain itu, metode ini tidak mempertimbangkan kemungkinan adanya aktivitas yang dapat dikerjakan secara tumpang tindih atau bersamaan, sehingga tidak membahas bagaimana cara mengalokasikan sumber daya yang terbatas dengan baik. Meskipun demikian, per-CPM tetap banyak digunakan karena sangat membantu manajer proyek dalam mengatur pekerjaan mereka. Selain itu, metode ini terus dikembangkan, seperti dengan adanya President Diagramming Method atau PDM yang memungkinkan pengelolaan aktivitas yang bisa dilakukan secara tumpang tindih. Uh, Hmm, boleh di next aja langsung. Terima kasih. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Sebelumnya dari teman-teman atau Bu Dewi ada yang ingin ditanyakan? Dari saya cukup ya. Cuman saya mau tanya, tadi kan kalau nggak salah back to slide, itu yang slide-nya mungkin yang agak di awal kali ya. Kalau nggak salah ada PERT, ada kontrol manajemen manusia, apa kontrol, kalau nggak salah kontrol diri sendiri, apa itu? Yang di awal-awal ada PERT, ada, atau CPM kalau nggak salah. Nah, menurut saya ketika kamu mempelajari ini, efektif nggak sih itu? Kalau misalkan untuk diri sendiri itu, betul nggak sih bisa mengontrol, bisa memanajemen ini proyek untuk diri sendiri itu bisa nggak? Bisa, Bu, karena dari per CPM ini kan juga fokusnya itu di kalkulasi waktu dari aktivitas yang menjadi bagian dari proyeknya. Jadi, kalau misalnya sebagai contoh proyek pribadi kita, misalnya kita punya beberapa fokus yang sedang dikerjakan gitu, dan kita buat mini proyek untuk diri kita sendiri. Kira-kira gimana supaya efisien pengerjaannya itu bisa kita forecast penggunaan waktunya atau kayak estimasi penyelesaiannya dengan menggunakan metode per CPM ini. Dengan yang pertama pasti kita estimasi pengerjaan tiap aktivitas, terus kita bikin critical path-nya, efisiennya kita ngerjain yang mana dulu supaya kita bisa nyelesain kerjaan kita atau proyek kita itu sebelum deadline yang kita set. Seperti itu, Bu.
Oke, nah terus tadi kalau nggak salah ada yang bentuknya itu start mulai itu ya. Kira-kira menurut kalian untuk geng Z ya terutama ya, saya nanya untuk geng Z. Geng Z itu kan kalian ya. Belajar manajemen proyek ini ada manfaatnya nggak? Aplikasi secara nyatanya seperti Kalau dari kelompok kami, Bu, setelah mempelajari ini untuk presentasi, di sini tuh manfaatnya lebih kayak poin-poin penting yang bisa kita ambil sebagai kayak insight aja kalau misalnya kita mau mengerjakan sesuatu gitu. Kayak di sini kita diajarkan untuk ngitung yang namanya slack gitu. Dimana itu kayak ngitung efisiensi waktu. Dari situ kita tahu kalau ternyata kita bisa memprioritaskan hal-hal yang lebih menguntungkan kita gitu dalam artian kalau misalnya tadi Slack itu kan berarti ada jarak waktu gitu kan selisih antara aktivitas A dan aktivitas B. Oh ternyata aktivitas A itu lebih singkat loh bisa kita prioritaskan gitu. Terus juga di sini ada perhitungan biaya di mana eh, ini agak-agak gimana? Untuk insight-nya tuh lebih kayak tersirat gitu. Tadi tuh ada grafik di mana kalau misalnya kita mau ngerjain proyek dengan waktu yang normal, itu tuh cost-nya juga normal atau biaya pengerjaannya juga normal. Tapi kalau misalnya kita maunya cepat, itu biayanya lebih banyak. Jadi secara nggak langsung kalau kita mau instan memang kita harus spend more money. Tapi kalau misalnya kita bisa sabar, itu biaya yang kita keluarkan atau cost-nya itu bakal normal mengikuti grafik tadi. Mungkin itu, Bu. pertanyaan saya yang ketiga, ini beda nggak sih pendekatan antara PROT sama CPM? Baik dalam segi misalkan analisanya gitu, apakah keduanya itu harus sama gitu? Misal kalau misalkan PROT itu lebih ke peluang ya kalau saya lihat. Kalau CPM tuh seringnya lebih ke konstruksi bangunan, berarti dia deterministik. Karena kan ngomonginnya adalah stok ya. Bedanya POT sama CPM itu kata-kata dari pendekatannya. Sama manajemen proyek yang diaplikasikannya ketika ngomonginnya waktu gitu. Kalau misalkan PROT itu kan nggak pasti. Kalau CPM itu algoritmanya statis. Berarti ngomongin stok berarti dia pasti. Terus karena nggak pasti itu makanya pakainya peluang. Kalau CPM itu nggak pasti, makanya dia modelnya adalah deterministik gitu kan ya. Nah, buat itu fokusnya adalah meminimumkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Sedangkan CPN itu fokusnya adalah bagaimana menyeimbangkan antara biaya waktu dengan penekanan utama, yaitu yang dapat memotong biaya operasional gitu kan. Jadi, plot itu adalah orientasinya itu teknik untuk suatu peristiwa, tapi kalau misalkan CPM itu adalah tekniknya berorientasinya adalah kepada aktivitas. Nah, kan setiap plot dan CPM itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Nah, menurut kamu, yang satu nggak pasti, yang satu adalah pasti gitu ya.
Menurut kamu untuk mengelola diri itu menggunakan sesuatu yang pasti atau nggak pasti? Terus kira-kira pakai apa yang mudahnya selain pakai Excel untuk membandingkan antara penggunaan antara Prat sama CPM yang realita gitu contohnya. Eh, Ibu mungkin kalau untuk mengelola diri, untuk mengatur jadwal, contohnya untuk mengatur jadwal belajar dengan yang banyak ketidakpastian itu mungkin lebih cocok pakai Part. Lalu untuk misalnya nyelesain tugas yang deadline-nya tuh udah tentu gitu, itu mungkin bisa pakai CPM. Terus misalnya pengen tahu aktivitas mana yang paling berdampak jika misalnya itu tertunda, mungkin lebih cocok pakai CPM. Seperti itu, Ibu. Terus untuk yang Excel, untuk penggunaan plan Excel mungkin kita belum ngali lagi, tapi saya udah jelasin tadi bisa pakai menggunakan Microsoft Project, tapi itu sepertinya berbeda, jadi mungkin nggak cocok buat dipakai mahasiswa seperti itu, Bu. Apakah sudah terjawab, Bu Devi? Belum dikit lagi.
Ibu, maaf pertanyaan mana yang tadi belum terjawab, Bu? Sepertinya ada yang terlewat. Hmm? Pertanyaan mana yang tadi belum terjawab? Saya rasa tadi pertanyaan yang belum terjawab itu, eh, kan tadi tuh saya sambil menjelaskan, sambil saya mempertanyakan ya sebenarnya. Nah, ada beberapa garis hal yang saya minta bedakan gitu kan. Tadi tuh saya ngelihat contohnya kalian tuh pakai Excel ya kalau nggak salah ya, ya kan? Nah, kalau misalkan selain pakai Excel, pakai program apa lagi, terus contohnya seperti apa gitu. Maaf Ibu, untuk yang selain menggunakan Excel itu kalau dari referensi kami itu ada yang menggunakan Microsoft Project, cuman itu kan softwarenya itu berbayar, jadi nggak ramah kalau misalnya untuk mahasiswa. Kemudian kalau dari garis besar dari CPM itu kan dia mengendalikan waktu dan biaya untuk yang sudah pasti estimasi waktunya. Sedangkan kalau per tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan, dia cocok untuk probabilitas atau yang belum pasti waktunya gitu, Bu. Dan kalau contohnya sendiri PRT itu cocok misalnya kalau kita membuat rencana belajar untuk ujian yang belum pernah diikuti sebelumnya. PRT ini bisa membantu kita memprediksi bagaimana durasi belajarnya. Dan kalau untuk CPM itu bisa untuk mengatur kegiatan harian dengan banyak deadline. Karena kan kita tahu kalau misalnya dari waktu deadline itu kan pasti sudah pasti ditentukan. Jadi CPM-nya cocok untuk menyelesaikan masalah seperti ini, Bu. Sip, kalau kayak gitu, saya rasa cukup ya untuk presentasi hari ini. Terima kasih, sampai bertemu dengan presentasi selanjutnya. Clear kok. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima Sama. kasih, Bu. Terima kasih, Bu.